Soimah sedang hamil tua, karenanya dokter memperingatkan untuk tidak berhubungan badan selama kehamilannya. 2 bulan kemudian, Udin mengaku pada Soimah bahwa dia jajan di luar tanpa pengetahuan istrinya. Dengan marah Soimah pun berkata, "Jadi dengan siapa kamu berhubungan?" "Dengan Lastri Mama, tetangga sebelah kita." "Emang berapa kamu bayar dia sampai dia mau?" 500.000. "Goblok kamu," kata Soimah semakin marah. "Dulu waktu dia hamil, suaminya cuma bayar 200.000 sama saya." Udin dan istrinya Soimah sudah bertahun-tahun terdampar berdua saja di sebuah pulau kecil terpencil. Suatu hari mereka menemukan seorang pria terdampar di pantai. Namanya Joko, orangnya tampan dan badannya juga bagus, Soimah pun langsung kesengsem padanya. Joko pun merasakan hal yang sama. Di lain pihak, Udin senang kedatangan manusia lain. Dari yang tadinya hanya berdua bergantian berjaga-jaga 12 jam di malam hari, sekarang mereka bisa bergantian bertiga. Joko pun menerima pembagian itu, malah dengan senang hati menawarkan diri untuk giliran pertama. Maka naiklah dia ke atas menara jaga. Di bawah, Udin dan Soimah mempersiapkan api unggun untuk memasak. Joko yang lagi di menara jaga berteriak, "Hei! Jangan bersetubuh dong!" Udin pun balas berteriak, "Kami tidak bersetubuh." Beberapa menit kemudian mereka bersama-sama mengangkat kayu. Lagi-lagi Joko berteriak, "Hei! Jangan bersetubuh dong! Kami tidak bersetubuh." Jawab Udin kesal. Kemudian Udin dan Soimah meletakkan daun-daun di gubuk untuk alas tidur, dan kembali Joko berteriak, "Hei! Ini bukan waktunya bersetubuh." "Kami tidak bersetubuh," balas Udin semakin kesal. 4 jam kemudian berakhirlah giliran Joko, dilanjutkan oleh Udin. Udin pun naik ke menara jaga. Joko pun tak melewatkan kesempatan itu dan langsung bercinta dengan penuh nafsu dengan Soimah. Setiba di atas Udin memandang ke bawah dan berkata, "Benar juga ya. Kalau dari sini kelihatan memang kayak orang bersetubuh." Seorang lelaki buta memasuki rumah makan. Udin, pemilik rumah makan sekaligus berperan sebagai pelayan datang sambil menyodorkan daftar menu. "Saya orang buta, tentu saja tidak bisa membaca daftar menu. Tolong bawakan sendok kotor yang telah dipakai pengunjung sebelumnya dan saya akan mencium baunya. Dari situ nanti saya akan tahu masakan apa yang enak untuk dipesan," kata lelaki buta tersebut. Dengan heran Udin pun mengambil sendok bekas pengunjung dan memberikannya pada si buta. Ia mencium baunya dan berkata, "Saya pesan ikan mas pepes dan sayur asam." Dengan agak terperanjat Udin menulis pesanannya. Menu itu memang menjadi pesanan favorit rumah makan itu. Beberapa hari kemudian, lelaki buta tersebut datang lagi. Sekali lagi ia minta sendok bekas pakai untuk dicium baunya, tetapi bukan yang habis dipakai untuk makan pepes dan sayur asam. Hanya ada 1 sendok yang habis dipakai untuk menu lainnya. "Bau sendok ini enak juga. Sepertinya habis dipakai untuk makan ayam bakar dengan lalapan dan sambal terasi." Udin mengiyakan dan lelaki buta pun memesan masakan itu. Lelaki buta untuk ketiga kalinya datang lagi di kemudian hari. Ia datang lebih awal ketika belum ada 1 pengunjung pun yang datang sehingga tidak ada bekas sendok pakai yang bisa disodorkan. Entah dari mana datangnya tiba-tiba sifat iseng Udin muncul. Ia mendatangi istrinya yang berperan sebagai tukang masak di dapur. Disodorkannya sebuah sendok dan berkata, "Imah, kamu usapkan sendok ini di anumu." "Apa-apaan sih mas?" tanya Soimah tidak mengerti. "Udahlah nurut aja demi kemajuan rumah makan kita," kata Udin setengah memaksa. Soimah pun menurut, mengusapkan sendok di anunya dan mengembalikannya ke Udin. Dibawanya sendok tersebut ke lelaki buta yang sedang duduk menunggu. Begitu ia mencium baunya, sambil mengernyitkan keningnya, lelaki buta itu berkata, "Aku tidak mengira kalau Soimah bekerja di sini." Soimah dan anaknya saat berada di lobi hotel melihat ada sepasang turis asing sedang asyik berciuman di situ. Dan si anak bertanya sama ibunya, "Mama, lagi ngapain sih mereka berdua itu?" Oh itu si turis yang laki-laki sedang memberi napas buatan sama yang perempuan karena habis tenggelam di kolam renang. Oh kasihannya. Setelah 2 bulan berlalu peristiwa tersebut, si anak bilang sama ibunya, "Mama kasihan ya Mbak Inem pembantu kita." "Kenapa emangnya?" "Tadi pagi mungkin habis tenggelam di kolam renang." "Lo dari mana kamu tahu?"
Tadi pagi saat Mama pergi kerja saya lihat ayah sedang memberi napas buatan pada Mbak Inem. Dua orang tante bernama Soimah dan Lastri lagi ngegosip ngobrol berdua. Lastri, gua bingung nih, kadang gua lagi gak nafsu, tapi suami gua gatel dan nafsu mulu. Jadi mau gak mau gua ladenin deh. Oh kalau gua sih hampir gak pernah punya masalah kayak gitu. Wah emangnya apa yang lu lakukan kalau suami lu lagi nafsu gitu? Biasanya sih kalau gua lagi males, terus dia udah mulai ngelus-elus gua tahan napas kenceng-kenceng, terus gua kentut, entar dia pasti bete terus lu aman. Malamnya, saat Soimah udah mau tidur dan lampu udah dimatiin, suaminya baru keluar dari kamar mandi langsung mulai ngelus-elus pantatnya dan Soimah langsung memperagakan jurus baru yang diajarkan Lastri. Soimah pun langsung tahan nafas dan kentut. Suaminya dengan kaget berkata, "Loh Lastri, kamu kok di sini?" Suatu hari seorang ibu setengah tua mengadakan pesta pernikahan 3 anak gadisnya. Tengah malam setelah pesta pernikahan usai, si ibu kebelet kencing. Waktu ke WC, lewat kamar si Yani. Dia berhenti sejenak. Lamat-lamat dia mendengar jeritan dan tangisan, juga rintihan-rintihan dan erangan yang cukup jelas. Si ibu lalu manggut-manggut saja sambil tersenyum mengenang masa lalu. Lewat kamar si Yanti dia mendengar suara tawa cekikikan dan canda diiringi juga dengan erangan bahagia. Si ibu pun manggut-manggut saja mengenang masa lalu. Lalu dia melewati kamar si Soimah. Loh, tak terdengar suara apapun. Hanya suara M. Itu pun jarang dan tak jelas. Kali ini si ibu pun heran. Kenapa ya kok saya dulu tidak pernah seperti itu di malam pengantin? Keesokan harinya sambil sarapan, ibu ini bertanya pada ketiga anaknya. Yani, kenapa tadi malam kamu menangis? Kan ibu pernah bilang, tidak baik berpura-pura. Kalau merasa sakit ya menangis saja. Oh begitu. Kamu anak yang baik turut nasihat orang tua. Kamu Yanti, kenapa tadi malam kamu tertawa-tawa? Kan ibu pernah bilang, tidak baik berpura-pura. Kalau merasa geli ya tertawa saja. Oh begitu. Kamu anak yang baik turut nasihat orang tua. Terus kamu Imah, kenapa tadi malam kamu kok diam saja? Kan ibu juga sudah sering bilang, tidak baik bicara kalau mulut sedang penuh. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian pada kelompok suami umur tertentu dengan cara menuliskan pesan I love you kepada istrinya sendiri untuk melihat reaksi istri mereka. Istri pria kelompok umur 20-an dalam balasannya mengatakan, "Sayang, aku juga sangat mencintai dirimu." Istri pria kelompok umur 30-an memberi jawaban, "Rupanya kamu lagi-lagi terlalu banyak minum nih, sehingga berada dalam kondisi setengah mabuk." Istri pria kelompok umur 40-an dalam balasannya mengatakan, "Nampaknya kamu sudah sinting ya." Istri pria kelompok umur 50-an mengatakan, "Si muka badak, kamu lagi godain siapa? Tunggu kamu nanti pulang ke rumah. Lihatlah bagaimana aku menghajar dirimu." Udin adalah anak yang paling bandel di sekolah. Suatu pagi guru menyuruh semua murid duduk, tetapi Udin tetap berdiri. "Udin, duduk," kata guru itu, tetapi Udin hanya memandang sang guru, sedangkan teman-teman sekelas lainnya pada tertawa. "Ayo duduk," kata guru sekali lagi. Udin berkata dengan senyum mengejek, "Bu guru, aku bukanlah anjingmu yang bisa kamu suruh-suruh. Aku tahu kamu bukan anjingku. Jika kamu anjingku, satu kali saja aku berkata," dia segera duduk. Seorang wanita cantik dan seksi terjatuh dari lantai 80 sebuah gedung megah. Untunglah di lantai 70, ada seorang pria Amerika menangkapnya. "Terima kasih Anda telah menolong saya." "Sama-sama, tapi Anda harus membalas budi." "Bagaimana caranya?" "Tidurlah denganku." "Binatang kau, tidak mau." "Ya sudah kalau nggak mau." Pria Amerika kemudian melepaskannya dan wanita itu kembali terjatuh. Di lantai 50, seorang pria Prancis berhasil menangkapnya. "Terima kasih Anda telah menolong saya." "Sama-sama, tapi Anda harus membalas budi." "Bagaimana caranya?" "Tidurlah denganku." "Bangsat kamu, tidak mau." "Ya sudah kalau tidak mau." Pria Prancis kemudian melepaskannya dan wanita itu kembali terjatuh. Lantai 45 lewat,
lantai 40 lewat, lantai 35 lewat dan tidak ada lagi yang menangkapnya. Si wanita mulai menyesal. Akhirnya dia memutuskan kalau ada lagi pria yang menangkapnya, ia mau diajak tidur bareng. Daripada mati, pikirnya. Akhirnya di lantai 20, seorang pria Arab menangkapnya. Buru-buru wanita itu berkata, "Terima kasih Anda telah menolong saya. Sebagai balas jasa, Anda boleh tidur dengan saya." Astagfirullah. Lalu pria Arab itu melepaskannya kembali. Suatu sore Udin berobat ke rumah sakit. Dokter bertanya, "Anda merasa tak enak badan di bagian mana?" Udin menjawab, "Tadi siang aku ketiduran di ruang tamu dan aku telah bermimpi, mimpi di mana aku adalah seekor sapi dan sedang makan rumput." Dokter lalu berkata, "Jangan khawatir. Ini adalah hal yang sangat normal, setiap orang juga bisa bermimpi begitu. Alam mimpi dengan dunia nyata tidak sama." Udin terlihat sangat tegang dan berkata, "Tetapi Pak Dokter, sesudah aku bangun tidur, aku menemukan karpet rumputku hanya tinggal separuh saja." Udin dan Soimah adalah pasangan yang baru saja menikah. Suatu hari Soimah bertanya kepada Udin, "Sayang, jujurlah padaku, berapa banyak mantan kamu sebelum kamu menikah denganku?" Udin hanya memandang istrinya sebentar, lalu diam. "Kamu gak marahkan sayang? Aku kan cuma bertanya," kata Soimah lagi. Udin pun masih tetap diam. "Maafkan aku sayang, aku percaya sama kamu kok, yang penting kan aku yang jadi istrimu," kata Soimah sambil tersenyum genit. Udin pun tetap diam. Selang beberapa lama, Udin pun masih tetap diam seribu bahasa. "Kamu masih marah kepadaku ya?" kata Soimah tampak agak gelisah. Tidak, kata Udin, "aku kini masih menghitung, berapa banyak jumlah mantanku sebelum aku menikah." Seorang pria sedang membujuk seekor unta jantannya yang sedang mogok dan duduk di jalanan, sehingga membuat kendaraan di belakangnya antri panjang alias macet. "Ayo dong manis, berdiri. Jalanan jadi macet gara-gara kamu duduk di tengah jalan," bujuknya. Tapi si unta tetap saja cuek. Dia tidak beranjak sedikit pun, sementara suara-suara klakson mobil makin bising saja. "Aduh, ayo dong sayang. Kamu duduknya di pinggir jalan saja," rayunya, tetap saja nihil. Lalu ada seorang gadis yang turun dari salah satu kendaraan yang macet itu dan menghampiri pria dan untanya. "Untanya kenapa Pak?" tanya si gadis. "Ini, unta saya tidak mau berdiri. Menyusahkan saja." Si gadis mengangguk, "Kebetulan saya seorang perawat. Coba saya periksa unta Bapak," kata si gadis menghampiri unta itu. Gadis itu berjongkok dan meraba-raba unta itu dari kepala sampai badan atasnya. Kemudian dia mulai meraba-raba bagian bawah badan unta. Kontan saja si unta langsung berdiri dan lari sekencang-kencangnya. Jalanan pun tidak macet lagi. Si pria pemilik unta itu menghampiri si gadis dan berkata, "Wah, Nona. Hebat, Nona apakan unta saya sampai dia berdiri dan lari kencang?" "Oh, saya cuma pencet anunya Pak," jawab si gadis sambil berjalan menuju kendaraannya meninggalkan pria itu. Si pemilik unta itu diam sesaat, lalu mengikuti si gadis yang berjalan di depannya. Si gadis menoleh, "Bapak kok mengikuti saya? Kan saya sudah membantu Bapak agar unta Bapak tidak mogok di jalan lagi," kata si gadis sambil terus berjalan. Maaf Nona," kata pria itu. Si gadis berbalik kesal. "Bapak mau apa lagi?" "Nona bilang, unta saya berdiri dan lari kencang karena Nona pencet anunya kan?" "Iya, lalu?" "Kalau begitu, tolong pencet anu saya supaya saya bisa mengejar unta saya itu," katanya polos. Seperti biasa pagi itu kereta sudah penuh dengan penumpang. Berdiri saja pun terasa sesak sekali. Seorang penumpang cewek yang sedang berdiri mendadak berpaling dengan muka marah ke pria yang berdiri persis di belakangnya, "Hei kamu. Kalau kamu nggak berhenti menyodok-nyodok dari belakang, saya akan teriak biar kamu digebukin orang." "Saya nggak ngerti apa yang Mbak omongin," jawab pria itu, "yang Mbak rasakan menonjol itu cuma uang yang saya taruh di kantung depan celana saya. Saya baru gajian nih Mbak," jawab pria itu santai. "Oh ya," sahut si cewek dengan ketus. "Kalau gitu hebat benar kamu ya, selama berdiri di situ gaji kamu bertambah terus."
Seekor sperma yang baru lahir sedang diajar oleh instrukturnya. Begitu kamu disemprot keluar, lari sekencang-kencangnya sampai ke ujung gua dan kamu akan ketemu bulatan merah bernama sel telur. Deketin dia dan bilang, saya sperma. Dan dia akan bilang, saya telur. Dari situ kamu akan mulai bikin calon anak, mengerti? Si sperma mengangguk dengan mantapnya. 2 hari kemudian waktu lagi asik molor tiba-tiba dia disemprot keluar. Langsung aja dia lari sekencangnya dan teman-temannya ketinggalan di belakang. Akhirnya dia duluan sampai di bulatan merah dan dia memperkenalkan dirinya, hai, saya sperma. Si bulatan merah menjawab, hai juga, saya Amandel, salam kenal ya. Dokter Udin tengah memberi ceramah kepada sekelompok pasien yang mengaku punya masalah dalam kehidupan seksual mereka, dan berusaha membuktikan bahwa ada korelasi yang jelas antara kebahagiaan serta frekuensi kegiatan seks dalam kehidupan seseorang. Untuk mempermudah pembuktian ini, Dokter Udin bertanya berapa orang dari para pasiennya yang melakukan kegiatan seks setiap malam. Hanya 5% yang mengacungkan tangan. Wajah mereka mencerminkan kebahagiaan yang luar biasa. Dokter Udin lalu bertanya berapa orang yang melakukan seks sekali seminggu. Ada 70% yang mengacungkan tangan. Wajah mereka juga mencerminkan kebahagiaan. Dokter Udin lantas bertanya siapa saja yang melakukannya sebulan sekali. Beberapa orang mengacungkan tangan, namun jelas tampang mereka tidak mencerminkan kebahagiaan. Dokter Udin sangat puas akan kenyataan ini, karena hipotesanya mulai terbukti. Namun untuk lebih memastikan pembuktian ini, ia bertanya berapa dari mereka yang melakukan seks sekali setahun. Seorang pria jangkung yang duduk di belakang meloncat dari kursinya, mengangkat tangannya dan tertawa keras. Dokter Udin kaget plus heran. Kenyataan ini bertentangan dengan ceramahnya dan bukti-bukti yang baru ia dapatkan dari pasien lain. Udin bertanya pada pria itu kenapa ia tampak begitu bahagia. Jelas dong, jawab pria itu, karena malam inilah hal itu akan saya lakukan. Udin telah menerima telepon dari pengacaranya, bersikeras agar mereka segera bertemu. Dia tiba di kantor pengacara itu, dan masuk ke kantornya. Apakah Anda ingin berita buruk dulu atau berita yang sangat buruk? Tanya pengacara. Ya, jika itu adalah pilihanku, kurasa aku akan menerima yang buruk terlebih dulu. Berita buruknya, istri Anda menemukan sebuah foto senilai 5 miliar rupiah. Itu berita buruknya, Udin tercengang. Jika Anda menyebut itu berita buruk, saya tidak sabar untuk mendengar berita yang sangat buruknya. Kabar sangat buruknya. Foto itu berisi Anda dan sekretaris Anda sedang bercinta. 2 orang bandar judi sedang menanti pelanggannya untuk bertaruh di meja judinya. Tidak berapa lama kemudian datanglah seorang perempuan yang sangat menarik. Ia mampir sebentar ke meja judi itu dan memasang 5 juta. Semua uangnya untuk 1 kali lemparan dadu. Bandar itu tentu saja setuju. Kemudian perempuan itu berkata, saya harap Anda tidak keberatan jika saya melakukannya dengan setengah telanjang. Karena ini akan membuat saya beruntung. Kedua bandar itu mengangguk. Perempuan itu membuka baju dan BH-nya, telanjang dari atas sampai pinggang. Kemudian ia meniup dadu dalam tangannya dan melemparkan. Ya, saya menang. Saya menang, teriaknya kegirangan sambil berloncatan dan memeluk kedua bandar itu. Perempuan itu segera mengenakan lagi bajunya, memungut uang pembayaran dan segera berlalu dari tempat itu. Kedua bandar saling pandang dengan muka bodoh. Kemudian salah seorang menanyakan kepada yang lain. Menurutmu, apakah benar dadu yang ia lemparkan cocok dengan tebakannya? Saya tidak tahu. Saya kira kamu memperhatikan angka dadu yang keluar. Karena kondisi ekonomi yang makin sulit sementara suaminya masih saja jadi tukang parkir, akhirnya Imah minta izin kepada Udin suaminya supaya diizinkan mencari tambahan di pinggir jalan pada malam hari. Meskipun pada awalnya Udin sangat tidak setuju tubuh sintal istrinya ditunggangi oleh pria lain, tapi demi kelangsungan hidup akhirnya dengan berat hati dia kasih izin juga. Besok paginya mereka berdua menghitung berapa penghasilan Imah tadi malam. Terkumpul semua 155.000. Bajingan mana pula yang cuma bayar 5.000 perak, tanya Udin sedikit kesal. Imah dengan santai menjawab, semuanya. Karena kondisi ekonomi yang makin sulit sementara suaminya masih saja jadi tukang parkir,
Akhirnya Imah minta izin kepada Udin suaminya supaya diizinkan mencari tambahan di pinggir jalan pada malam hari. Meskipun pada awalnya Udin sangat tidak setuju tubuh Sintal istrinya ditunggangi oleh pria lain, tapi demi kelangsungan hidup akhirnya dengan berat hati dia kasih izin juga. Besok paginya mereka berdua menghitung berapa penghasilan Imah tadi malam. Terkumpul semua 155.000. Bajingan mana pulak yang cuma bayar 5.000 perak, tanya Udin sedikit kesal. Imah dengan santai menjawab, semuanya.